Selamat pagi, mari kita teruskan untuk melihat pandangan dasar tentang sifat hakiki manusia. Pandangan dasar dalam sifat hakiki manusia ada tiga bagian, ada tiga pandangan dasar. Yang pertama trikotomi, yang kedua ada dikotomi, dan yang ketiga monisme. Dari tiga pandangan ini, mana yang menjadi sifat hakiki manusia menurut pandangan Alkitab, menurut cara pandang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu kita harus memahami Kejadian pasal 2 ayat 7, di mana Allah mencipta manusia dari debu tanah, dibentuk, diukir, lalu dihembuskan napas hidup. Jadi ada materi, ada debu tanah, ada nafas hidup. Kalau kita memperhatikan dua prinsip ini atau dua elemen ini, jadi manusia itu memiliki dua elemen, tubuh dan roh, menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, dapat dibedakan. Nah, dari pemahaman ini kita melihat ternyata dalam perkembangannya banyak orang Kristen atau umumnya ada tiga pandangan untuk melihat ini, yaitu trikotomi misalnya. Trikotomi membagi tiga unsur manusia dengan tubuh jasmani, lalu jiwa, lalu roh. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, jiwa itu melekat pada roh, atau jiwa memproyeksikan roh, pikiran. Nah, di sini unsur psikologis dianggap elemen tersendiri dari tubuh dan roh yang terpisah. Nah, di sini kita tidak bisa menerima sepenuhnya, walaupun ada pandangan dari Tesalonika 5 ayat 23 atau Ibrani 4 ayat 12, 1 Korintus 2 ayat 14. Tentu pandangan trikotomi ini adalah pandangan yang perlu dikoreksi dan dinyatakan tidak sesuai sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Pandangan yang kedua adalah dikotomi, seperti yang saya katakan, tubuh dan jiwa. Hanya kita harus hati-hati bicara tentang dikotomi, karena bicara tubuh dan jiwa bukan sesuatu yang membedakan. Jadi tubuh bukan yang jahat, jiwa bukan yang baik saja. Jadi ada keterpisahan, tidak demikian. Semua yang dicipta Tuhan good, baik adanya. Jadi baik tubuh maupun jiwa adalah karya Tuhan, ciptaan Tuhan, milik Tuhan, ini satu kesatuan. Kalau bisa dikatakan konsep kesatuan yang utuh dalam tubuh dan jiwa ini tidak bisa ada atau tidak pernah berada pada binatang, tumbuhan yang lain. Ini keunikan manusia. Sekalipun nanti manusia mati, lalu nanti bangkit, tubuhnya waktu mati akan menjadi debu tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Tapi ketika bangkit, dia akan menerima tubuh yang baru, karena manusia. Sedangkan binatang akan habis, tumbuhan akan habis. Kalaupun nanti di langit dan bumi yang baru, di bumi yang baru ada tumbuhan atau binatang, itu bukan hasil daripada yang sekarang. Nah, ini yang membedakan keunikan manusia. Jadi kita tidak terima pemisahan, pemikiran yang mengatakan tubuh itu jahat, roh itu baik. Tidak begitu, karena Alkitab mengatakan tubuh itu baik, roh itu baik. Kedua-duanya berdosa dalam satu pribadi dan sebagai ciptaan, dan ini yang dipulihkan, disempurnakan, ditebus oleh Kristus. Pandangan yang ketiga adalah pandangan monisme, pandangan yang tidak membedakan, menjadi satu kesatuan. Pandangan ini pandangan yang sangat radikal. Dia menggunakan kata kunci adalah soma, yang menunjukkan bahwa ini menjadi satu kesatuan. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Jadi kita tidak mengatakan mana tubuh, mana jiwa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan juga. Jadi sebenarnya kita bisa lihat pada waktu peristiwa, kalau seseorang dipanggil Tuhan meninggal, kita akan melihat ada mayat atau bangkai dari seorang manusia, lalu rohnya kembali kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa mayat tersebut tidak bisa berfungsi apapun, dia akan tergeletak, lalu kita bawa ke kuburan, lalu kita bisa melihat prosesnya secara alamiah, kembali jadi debu, rohnya kembali kepada Tuhan. Bagaimana pada waktunya nanti akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, apakah tubuh kemuliaan atau tubuh binasa.
Dan di sini kita bisa memperhatikan bahwa konsep monisme itu sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan hal-hal yang rasional, kebenaran-kebenaran yang logis, yang komprehensif, yang koheren antara satu fakta, kebenaran dengan fakta yang lain. Jadi dengan demikian, sebenarnya kita bisa melihat perkembangan diri seseorang bukan berdasarkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan diri seseorang, organismenya, atau kebergantungan pada tubuhnya menjadi satu kesatuan. Kita memerlukan makanan secara fisik, kita juga memerlukan makanan secara rohani. Tapi keduanya hidup, menghidupkan dari kehidupan dari Tuhan yang diberikan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa implikasi daripada kesatuan ini? Manusia harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Keadaannya yang rohani tidak dapat diperlakukan secara terlepas dari keadaan fisik dan keadaan psikologinya. Jadi kita tidak boleh memisahkan, oh ini urusan fisik, ini urusan rohani, tidak. Itu satu kesatuan. Perlakukanlah seseorang dalam satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketika dipisah-pisahkan, khususnya di dalam pelayanan misalnya, kita tidak memberikan kebutuhan jasmani, kita hanya mengajarkan terus firman Tuhan, tapi dia lapar, dia haus, ini mengabaikan kesatuan, dan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini cara pandang yang keliru. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang kompleks, sifatnya tidak dapat dikurangi menjadi satu prinsip tunggal. Tidak bisa, kompleks sekali manusia. Kita tidak bisa cepat-cepat mengambil satu tindakan, keputusan, atau kesimpulan terhadap seseorang. Kita harus lihat secara utuh. Nah, ini adalah hal yang penting di dalam kita mengambil keputusan-keputusan, kesimpulan-kesimpulan terhadap orang lain. Kita tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan karena kita lihat kekompleksannya. Kita perlu dialog, kita perlu diskusi, kita perlu temukan apa yang menjadi penting di dalam diri manusia itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita tidak mencela tubuh manusia, berbagai emosi atau intelektualnya. Kita tidak boleh mencela. Mungkin saja ada seseorang yang tubuhnya tidak sesempurna kita. Mungkin saja ada orang yang emosinya belum memiliki kedewasaan atau intelektualitasnya karena pengetahuannya, pengalamannya belum mencapai apa yang diharapkan. Lalu kita cepat-cepat mengambil satu kesimpulan yang keliru. Ingat, kita tidak boleh mencela tubuh. Karena tubuh ini terlepas lengkap atau tidak lengkap, sempurna di mata Tuhan, baik adanya. Emosi kita juga perlu proses. Yang keempat adalah perkembangan akan pendewasaan rohani tidak atas menaklukkan satu bagian atau sifat manusia, tapi keseluruhan. Jadi bicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan seseorang bukan terlihat hanya dalam bentuk fisik dan intelektualitasnya saja, tapi ada pendewasaan afeksi, pendewasaan kehendak, pendewasaan akal. Ada orang yang cerdasnya luar biasa, IQ-nya bagus, tapi moralnya buruk. Ada orang yang moralnya baik, tapi IQ-nya tidak pernah, aktual intelektualitasnya tidak pernah dikembangkan dengan baik-baik. Bahkan dia tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, potensi yang ada padanya. Nah, ini bukan pendewasaan. Pendewasaan itu utuh. Secara fisik dia berkembang, secara mental dia berkembang, secara kehendak dia berkembang dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, ini kita bisa lihat implikasinya kalau kita memahami tentang kesatuan tubuh dan roh. Yang berikutnya adalah bagaimana kita, yang terakhir, sifat konsekuensi eksistensi kita dengan sadar. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita ada oleh karena Tuhan memberikan kepada kita hidup, dan sifat kekekalan ada dalam diri kita. Akibat dosa kita mengalami keterpisahan tubuh dengan roh kita. Tubuh kita kembali menjadi debu tanah, tapi pada waktunya ketika kita dibangkitkan, kita akan menerima tubuh kemuliaan karena kita milik Tuhan dan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kiranya pemahaman ini dapat memberi pengertian, pemahaman kepada kita tentang sifat hakiki manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.